Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Saya harap kabar dari teman-teman semua senantiasa sehat selalu ya. Oke, jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada LKMM Pratede di tahun 2021. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam untuk membahas materi pada sesi kali ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berkenalan terlebih dahulu karena pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Afrizal Bayu Pratama. Saya lahir di Blora 17 Februari tahun 2000 dan alamat tinggal saya saat ini ada di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, moto hidup yang saya tanamkan dalam diri saya adalah siji wadah ojo pecah. Nah, terus berikut ada juga riwayat pendidikan saya yang dimana saya tahun 2015 hingga 2018 saya bersekolah atau menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Cebu. Lalu di tahun 2019 hingga saat ini saya berkuliah dan menempuh pendidikan di Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, berikut terdapat paparan mengenai organisasi dan kepanitiaan yang pernah saya ikuti selama saya berkuliah di Universitas Internasional Semen Indonesia. Seperti contohnya, saya pernah mengikuti Dewan Perwakilan Angkatan Manajemen UISI 2019 dan saya pernah menjadi staf muda BEM, saya pernah menjadi staf ahli dan berbagai macam organisasi dan kepanitiaan yang pernah saya ikuti. Teman-teman bisa melihatnya sendiri di layar, oke? Terus teman-teman semuanya, saya memiliki rules yang harus dilakukan oleh teman-teman, yaitu teman-teman selama materi dilarang untuk tidur. Kenapa? Karena nantinya teman-teman tidak bisa memahami atau bahkan tidak mengetahui informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Lalu selanjutnya, teman-teman dipersilahkan untuk aktif berdiskusi agar teman-teman mempunyai sudut pandang lain mengenai materi yang akan saya sampaikan. Dan juga saya ada satu rules yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman boleh makan, boleh minum asalkan jangan makan makanan berat nih. Oke, karena nanti teman-teman nggak fokus ya kan. Oke, marilah kita masuk ke dalam materi. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman setelah teman-teman mengetahui apa itu berbicara efektif, nah, mendengar hal tersebut, pendapat teman-teman apa sih mengenai berbicara efektif itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan poin per poin. Nah, jadi berbicara ini sendiri menurut KBBI adalah bercakap, berbahasa, dan mengutarakan isi pikiran tentang sesuatu yang dimaksudkan. Nah, lalu untuk efektif menurut KBBI ini sendiri adalah tepat dan efeknya membawa hasil. Sehingga apabila kita jadikan satu-satu kesatuan, berbicara efektif menurut KBBI adalah kemampuan menyampaikan maksud dan tujuan secara sistematis, jelas, padat, dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Oke. Selanjutnya adalah teman-teman mengetahui tentang siklus berbicara efektif. Jadi, seperti apa sih siklus berbicara efektif itu? Jadi, siklus berbicara efektif itu dimulai dari sender atau pengirim yang ingin memberikan informasi kepada kita, yaitu berupa message atau pesan kepada penerima atau lawan bicara kita. Sehingga nanti dari receiver ini akan melakukan respon atau feedback dari informasi yang mereka dapatkan, yang mereka pahami dari kita. Oke, lalu selanjutnya adalah prinsip berbicara efektif. Nah, di sini untuk agar teman-teman lebih memahami mengenai prinsip berbicara efektif, di sini saya memiliki pola rich atau
teman-teman bisa melihat respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Nah, itu apa sih Kak? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari prinsip pembicaraan efektif. Dimulai dari respect. Nah, respect ini apa sih? Jadi respect ini adalah kita menghargai lawan bicara kita ataupun orang yang memberikan informasi kepada kita. Nah, kita harus respect ini, kita harus saling menghargai. Lalu selanjutnya empathy, kita harus memiliki rasa empati kepada lawan bicara kita. Lalu selanjutnya adalah audible. Apa sih itu audible? Nah, audible ini sendiri adalah nada. Nah, ketika kita berbicara atau kita ingin memberikan informasi pada lawan bicara kita, nada yang kita sampaikan itu harus jelas. Nah, agar apa yang kita sampaikan terdengar oleh lawan bicara kita. Lalu selanjutnya adalah clarity. Jadi clarity ini adalah kita harus sudah menentukan tujuan dari informasi yang akan kita sampaikan. Jadi teman-teman, tujuannya adalah kita harus sudah tahu apa yang ingin kita sampaikan, informasi apa yang akan kita bahas kepada lawan bicara kita. Jadi tidak melenceng atau melebar dari poin satu ke poin yang lainnya. Lalu yang terakhir ada humble. Humble adalah rendah hati teman-teman. Jadi dengan lawan bicara kita harus tetap humble teman-teman. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri berbicara efektif. Nah, dalam berbicara efektif ini sendiri teman-teman itu juga terdapat ciri-cirinya. Nah, salah satunya adalah yang pertama, intonasi yang akan dibicarakan atau disampaikan harus jelas dan tidak sulit untuk dimengerti. Nah, ini sangat jelas dijelaskan bahwasanya ketika kita berbicara atau ingin menyampaikan informasi kepada lawan bicara kita, intonasi yang kita gunakan itu harus jelas teman-teman. Jadi alasannya adalah agar lawan bicara kita itu mendengar atau mengetahui, oh kamu sedang membahas hal ini, oh kamu membahas tentang hal ini. Jadi intonasi yang kita gunakan itu harus jelas agar informasi yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dan dapat diterima oleh si penerima atau lawan bicara kita. Selanjutnya adalah menggunakan alur sistematik atau runtut. Nah, lalu ada juga berfokus pada satu pembahasan. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin menyampaikan informasi atau ingin mengajak atau membahas suatu hal kepada lawan bicara kita, kita harus pertama adalah berfokus pada satu pembahasan terlebih dahulu. Jangan satu bahasan ini belum selesai, kita membahas yang lain. Nah, ini kurang efektif teman-teman. Jadi informasi yang kita dapatkan itu kurang diterima atau dari lawan bicara ini kurang memahami informasi apakah yang kita sampaikan gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah adanya feedback dari lawan bicara. Jadi setelah kita sampaikan informasi hal tersebut, dari lawan bicara itu melakukan respon atau feedback. Selanjutnya adalah faktor penyebab berbicara tidak efektif. Nah, apa saja? Yang pertama adalah arah pembicaraan yang tidak jelas. Atau di sini yang dimaksudkan adalah maksud informasi yang disampaikan tidak jelas. Jadi hal ini sering terjadi ya teman-teman. Jadi kita berbicara dengan lawan bicara kita, hal tersebut sering terjadi. Kita ingin membahas A, namun arah pembicaraan ini melebar ke pembicaraan yang lain. Nah, ini arah bicaranya kurang jelas dan informasi yang diterima oleh lawan bicara itu kurang dapat diterima itu teman-teman. Nah, hal ini dapat menjadi penyebab berbicara tidak efektif. Selanjutnya adalah pengalaman pembicara kurang. Nah, ini juga bisa menjadi faktor penyebab berbicara tidak efektif. Selanjutnya adalah pengetahuan pembicara yang kurang. Hal ini juga menjadi hal dasar atau faktor dasar dari penyebab berbicara tidak efektif, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah di sini saya akan membahas mengenai tips menghindari berbicara tidak efektif, teman-teman. Jadi ini
dapat teman-teman gunakan dan untuk menghindari dari berbicara tidak efektif. Yang pertama, teman-teman harus memahami alur pembicaraan. Nah, apa yang ingin kita sampaikan, alurnya seperti apa, jadi informasi yang kita sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami oleh lawan bicara kita. Selanjutnya adalah mengatur volume suara. Nah, ini apabila volume suara yang kita gunakan itu kurang jelas atau kurang terdengar oleh lawan bicara kita, hal ini dapat menyebabkan berbicara kita itu kurang efektif, teman-teman. Jadi informasi yang diterima oleh lawan bicara kita itu kurang tersampaikan dan mereka tidak memahami informasi apa yang sedang kita sampaikan, seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah mengenali audiens. Nah, ini juga penting, teman-teman. Jadi kita harus mengenali audiens. Jadi audiens ini itu seperti apa dan bagaimana saya harus menyampaikan informasi kepada audiens tersebut sehingga hal tersebut menjadi tujuannya tepat sasaran dan menjadi efektif sehingga tidak bertele-tele dan melebar kemanapun. Selanjutnya adalah perhatikan body language atau bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan perbicaraan atau pembahasan dengan lawan bicara kita, hal ini juga sangat-sangat berpengaruh. Karena alasannya adalah body language ini juga membantu kita untuk menyampaikan tujuan dan maksud dari informasi yang ingin kita sampaikan pada lawan bicara. Jadi ketika kita melakukan body language atau bahasa tubuh kepada lawan bicara kita, hal ini dapat tersampaikan dengan jelas dan tujuan yang ingin kita sampaikan ini sangatlah tepat dan lawan bicara dapat memahami informasi yang sedang kita sampaikan pada mereka dan mereka dapat melakukan feedback atau respon. Nah, di sini teman-teman terdapat yang namanya think before you speak. Nah, apa saja sih itu, Kak? Jadi di sini adalah ada is it true atau apakah itu benar? Maksudnya adalah apakah informasi yang kita sampaikan itu benar ataukah hoax? Nah, ini teman-teman harus perhatikan apabila informasi yang kita sampaikan hal tersebut tidak benar, ini dapat memicu suatu hal yang dapat merugikan orang lain. Nah, selanjutnya adalah is it helpful atau apakah hal tersebut menjadi bermanfaat. Nah, apakah informasi yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi orang lain atau lawan bicara kita. Nah, itu teman-teman harus perhatikan juga. Lalu selanjutnya adalah is it inspiring? Apakah informasi yang kita sampaikan kepada audiens ataupun lawan bicara kita ini dapat menginspirasi mereka atau menginovasi mereka sehingga mereka dapat menemukan atau menentukan jalan pikiran mereka masing-masing atau mendapatkan sudut pandang mereka masing-masing. Nah, selanjutnya adalah is it necessary atau apakah informasi yang kita sampaikan ini diperlukan oleh mereka. Nah, karena apabila kita menyampaikan hal yang tidak mereka perlukan, ini adalah sia-sia, teman-teman. Sama saja kita membuang-buang waktu, ya kan? Nah, seperti itu, teman-teman. Kita harus perhatikan hal kecil tersebut. Selanjutnya adalah is it kind atau apakah itu baik? Apakah yang kita sampaikan itu baik, buruk, atau malah dapat mencelakakan orang lain. Nah, kita harus perhatikan benar-benar dalam melakukan pembicaraan atau penyampaian informasi pada orang lain atau lawan bicara kita. Jadi teman-teman, hal tersebut jadi dasar atau teman-teman dapat memperhatikan hal tersebut matang-matang sebelum teman-teman ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, mungkin dari teman-teman semua masih ada hal atau poin yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Nah, rekan kita sudah berada di penghujung atau akhir sesi. Saya, Abdul Pratama, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.